Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang rumus bunga dan diagram bunga. Nah, rumus bunga itu adalah gambaran tentang keadaan atau kedudukan suatu bunga. Rumus ini menunjukkan keadaan kelopak bunga, mahkota-mahkota, kemudian organ reproduktifnya, dan simetri dari bunga itu. Biasanya disusun dalam bentuk simbol-simbol dan angka-angka yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kelopak itu dinyatakan dengan huruf K, lalu mahkota atau tajuk itu dinyatakan dengan huruf C, benang sari dinyatakan dengan huruf A, lalu putiknya itu dinyatakan dengan huruf G. Nah, adapun untuk organ reproduktifnya itu ada simbolnya, ada untuk betina, kemudian jantan, serta bunga banci. Lalu ada simbol untuk bunga bersimetri banyak serta simbol untuk bunga bersimetri satu, sebagaimana yang ada di layar. Nah, susunan rumus bunga ini menyatakan posisi bunga mulai dari tangkai bunga sampai ke putik. Dalam rumusnya, bunga-bunga itu terdiri atas kelopak atau mahkota yang masing-masing bisa saja kelopaknya berlekatan, atau mahkotanya berlekatan, atau antara mahkota dengan benang sarinya berlekatan, ada juga yang saling lepas dan sebagainya. Itu digambarkan dalam rumus bunga. Nah, kita bisa lihat contoh dari rumus bunga. Misalnya di sini ada rumus bunga karamunting. Jadi yang pertama dulu kita gambarkan atau kita tuliskan rumusnya adalah jenis bunga itu. Bunga itu termasuk bunga jantankah, bunga betinakah, atau bunga banci. Lalu kita tunjukkan simetri bunga itu, simetri banyak atau simetri satu. Nah, berikutnya ada huruf K yang melambangkan bahwa itu adalah kelopak. Lalu ada tanda kurung, kemudian ada angka 5. Nah, kemudian ada C5, A7, G1. Ini artinya bahwa jumlah mahkotanya C itu 5, jumlah benang sarinya 7, dan jumlah putiknya 1. Lalu mengapa ada yang ditulis dalam kurung serta ada yang tidak? Nah, K dalam kurung 5 itu artinya kelopak bunga pada tumbuhan karamunting ini saling berlekatan satu sama lain. Jadi dalam rumus itu disimbolkan dalam tanda kurung. Berikutnya untuk rumus bunga jambu biji misalnya. Di situ kita bisa lihat K5, kemudian C5, A-nya tidak terbatas, G-nya 1. Sama dengan yang sebelumnya, K5 berarti kelopaknya 5, karena tidak di dalam kurung berarti itu saling lepas. Kemudian ada C5, berarti mahkotanya ada 5, A-nya tak terhingga, itu artinya jumlah benang sarinya itu sangat banyak sehingga dilambangkan dengan tak terhingga. Lalu G-nya atau putiknya itu 1. Kemudian ada rumus bunga waru, K-nya 6. Lalu ada dalam tanda kurung C5, A tidak terhingga, tutup kurung, G1. Nah, kenapa C5 dan A tak terhingga itu berada dalam satu kurung? Artinya adalah bahwa antara mahkota dengan benang sarinya itu saling berlekatan. Maksudnya benang sarinya itu melekat pada mahkota bunga itu sendiri. Nah, bagaimana bentuk diagram dari rumus bunga yang sudah ada ini kita akan bahas berikutnya. Nah, oke. Untuk diagram bunga sendiri itu merupakan gambaran proyeksi pada bidang datar dari semua bagian yang dipotong melintang. Jadi pada diagram ini digambarkan penampang-penampang melintang, daun-daun kelopak, tajuk atau mahkota bunga, benang sari, dan putik.
Juga mungkin bisa jadi bagian-bagian lain yang masih ada selain keempat bagian utama tersebut. Nah, kita lihat contoh untuk diagram bunga karamunting dengan rumus yang sudah tadi disebutkan. Nah, bisa dilihat ya, itu ada pada bagian yang terluar itu adalah kelopak yang jumlahnya 5. Bisa dilihat jumlahnya 5 menandakan bahwa K-nya 5 dan satu sama lain saling melekat karena dalam kurung. Lalu kemudian ada C5 yang warna pink, itu C-nya 5, dia saling lepas. Kemudian ada A7 1 2 3 4 5 6 7 yang berwarna orange. Kemudian ada G1, putiknya 1 di tengah. Nah, kemudian lanjut lagi ke rumus bunga jambu biji. Ini K5, C5, A tak terhingga, G1. Bisa dilihat dari diagramnya ini semuanya saling lepas ya, baik kelopak maupun mahkotanya. Kemudian A-nya itu sangat banyak, tidak terhingga, lalu ada putik di tengahnya. Nah, yang terakhir ini adalah rumus bunga waru. Ada K6, C5, A tak terhingga, dan G1. Bisa dilihat ini A-nya tak terhingga, sangat banyak. Kemudian dia berlekatan dengan putik. Dengan mahkotanya, dengan mahkota bunga. Jadi benang sarinya berlekatan dengan mahkota bunganya. Seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa diagram bunga ini menggambarkan dari kedudukan bunga itu sendiri ya, baik tadi kelopaknya, mahkotanya maupun organ reproduktifnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.